prinsip-prinsip penentuan metode belajar. Ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita menentukan saya mau pakai metode belajar apa? Ya, saya mau pakai metode belajar apa? Nah, itu ada beberapa yang perlu kita pegang. Yang pertama, motivasi dan tujuan belajar. Apa yang menjadi dasar kita itu belajar? Ya. Apa yang menjadi dasar kita itu belajar? Apa tujuan kita belajar? Itu akan menentukan metodenya. Oh, tujuan saya belajar adalah untuk menghafal materi. Oh, berarti harusnya metodenya ya dengan menghafal. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kematangan dan perbedaan individual. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Tiap anak tingkat kematangan belajarnya, kemampuannya, kemampuan itu berbeda-beda. Sehingga jangan kemudian satu metode untuk semua anak. Kadang nggak pas. Ada anak yang misalnya memegang pensil dengan benar. Ada anak yang sudah bisa memegang pensil dengan benar, tapi ada anak yang kemudian memang belum gitu, belum bisa. Ya, maka metodenya beda. Kalau yang sudah bisa memegang pensil dengan benar ya kita arahkan supaya mereka jauh lebih lihai. Sudah bisa kita kasih kegiatan menulis gitu ya. Tapi kalau mereka yang belum bisa, maka metodenya apa? Pendampingan. Disuruh latihan untuk memegang pensil dengan benar dulu. Ya, kalau belum benar memegang pensilnya jangan diminta untuk menulis kan begitu. Jadi metodenya berbeda. Termasuk perbedaan individual antara anak ABK dengan non ABK beda. Antara anak yang karakteristiknya pemalu dengan anak yang karakteristiknya pede ya beda metode pembelajarannya. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Jadi minta mereka untuk mencoba. Selalu mencoba ketika mereka mempelajari sesuatu yang baru. Ya, berikan peluang-peluang untuk mencoba. Gak apa-apa, dari mencoba itu mereka belajar kesalahan. Dari mencoba itu mereka belajar bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan mencoba itu belajar sebuah keberhasilan, kalau dia berhasil ada kepuasan di sana gitu. Jadi berikan peluang dan pengalaman itu. Kemudian integrasi pengalaman dan pemahaman. Jadi antara pengalaman dengan hal yang mereka pahami itu kita satukan. Jadi tugas guru dengan metode tadi adalah bagaimana kemudian menyatukan antara pengetahuan anak dengan pengalaman. Jadi misalnya dia anak sudah mengetahui tentang, misalnya kita bercerita tentang pesawat terbang. Ya, ada beberapa anak yang mungkin sudah pernah naik pesawat terbang, tapi tidak tahu apa itu pesawat terbang, bagaimana cara menerbangkan pesawat, kenapa pesawat bisa terbang gitu ya. Jadi kita integrasikan pengalaman dan pemahaman atau pengetahuan yang mereka miliki supaya antara pengalaman dengan pemahaman itu menjadi sesuatu yang menyatu. Sehingga kalau pengalaman, kemudian kita berikan pengalaman, kemudian kita berikan pemahaman, misalnya kita masuk kelas bawa pesawat terbang, gitu kan ya, untuk memberikan pengalaman ya, kita setelkan video tentang bagaimana naik pesawat terbang, gitu kan, untuk memberikan pengalaman juga untuk anak-anak. Nah, ketika mereka punya pengalaman, walaupun belum pernah naik secara langsung gitu ya, tapi mereka pernah punya gambaran lewat video bahwa oh begini tuh naik pesawat terbang, caranya begini, harus memasang seatbelt, harus mendengarkan instruksi dari pramugari atau pramugara. Nah itu jadi dengan pengalaman menonton, kemudian dengan memahami materi yang ada, maka dari situlah kemudian anak bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif begitu ya. Nah, kemudian metode itu fungsional, artinya apa? Bisa diimplementasikan. Nah, buat apa bikin metode tapi nggak bisa diimplementasikan ya? Jadi metodenya metode yang sederhana, tetapi mungkin bisa diimplementasikan dan menggembirakan anak yang terakhir. Jadi jangan metode yang serius-serius, tapi metodenya itu yang penuh dengan kesenangan karena anak-anak usia dini itu kan fase bermain begitu ya. Oke, slide saya yang terakhir.
Nah, ini adalah beberapa macam-macam metode pengembangan kognitif. Ada metode bermain kelompok, ada metode bercerita kelompok, ada metode karya wisata, ada metode eksperimen, metode tanya jawab, demonstrasi, mengucap syair, sosiodrama, begitu ya. Nah, ini ada beberapa metode seperti ini. Nah, silahkan apa namanya Bapak dan Ibu ada penugasan ya ditulis di dalam apa namanya Microsoft Word ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya sudah saya berikan beberapa metode ini ya. Metode bermain kelompok, metode bercerita kelompok, karya wisata, eksperimen, tanya jawab, demonstrasi, mengucap syair, sosiodrama. Nah, tugas Bapak Ibu adalah membuat definisi di masing-masing metode ini. Jadi diketik gitu ya di Microsoft Word. Apa itu metode bermain kelompok? Ya. Apa itu metode bercerita? Apa itu metode karya wisata dan sebagainya sampai yang terakhir. Setelah membuat definisinya, Bapak Ibu silakan memberikan contoh kegiatannya. Ya. Jadi apa masing-masing definisi dari metode ini, kemudian contoh kegiatan belajarnya seperti apa. Misalnya metode bermain, metode karya wisata, berarti contoh kegiatannya adalah berkunjung ke kebun binatang, gitu ya misalnya. Nah, apa yang dilakukan di sana? Ya, apa yang dilakukan di sana untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini, gitu. Jadi Bapak Ibu setelah menjelaskan, membuat definisinya, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu memberikan contoh ya, contoh kegiatannya di masing-masing metode ini, kemudian kaitkan contoh kegiatan itu dengan pengembangan kognitif anak usia dini. Oke, saya kira itu tugasnya. Nah, dikerjakan hari ini, kemudian dikumpulkan hari ini juga, boleh sampai nanti malam. Nanti akan saya buat Google Classroom-nya untuk pengumpulan tugas sampai jam 12 malam, begitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan kemudian menyusun, ditulis di Microsoft Word, gitu ya, diketik, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Nanti akan saya berikan tempatnya untuk upload di Google Classroom. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa nanti di tugasnya dikasih nama, NIM, dan kelas. Ya, kelompok RPL afirmasi. Begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Silakan selamat mendengarkan. Saya tutup. Selamat siang dan minggu depan sudah mulai ujian evaluasi tengah semester, sehingga materi-materi yang sudah saya kirim ke Bapak Ibu silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.